kembali lagi di Bistik, Bincang Stimik Asik. Bersama saya Siva yang akan menemani Bistik kali ini. Dan tema Bistik kali ini adalah komputer akuntansi terakreditasi B, di mana Stimik Widya Pratama dengan program studi andalannya komputer akuntansi mendapatkan status akreditasi baru. Kurang lengkap nih rasanya kalau tidak langsung cari tahu ke sumbernya. Untuk itu, Bistik kali ini menghadirkan narasumber yang pastinya juga dosen di Stimik Widya Pratama. Selamat datang Bu Puning. Ya, Mbak. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Gimana mengajarnya Bu di Stimik? Ya, sampai saat ini semuanya berjalan lancar. Ya, yang namanya proses pembelajaran pasti ada suka dukanya ya Mbak ya. Kendalanya juga ya. Ya. Nah, di sini saya akan mengajukan pertanyaan tentang tema kali ini ya. Komputer akuntansi di Stimik dengar-dengar dapat akreditasi baru ya Bu. Apa sih akreditasi itu? Ya, alhamdulillah. Ternyata setelah sekian lama kita menunggu ya Mbak ya, dari tahun 2013 ya. Kalau nggak salah ingat Buning waktu itu di tanggal 26 Juli ya kita mengirimkan orang ya ke Ban PT, dan pada hasil akhir kemarin di tanggal 30 Juni 2014 baru kita mendapatkan kabar bahwa alhamdulillah sekali ya, untuk tahun ini kita masih mendapatkan nilai yang sama dengan di tahun 2008 ya. Jadi sebenarnya untuk tahun ini adalah merupakan reakreditasi ya. Jadi sebelumnya itu di tahun 2008 kita mengajukan akreditasi, namun yang saat ini adalah reakreditasi ya. Jadi iya, bukan akreditasinya tapi ke reakreditasinya ya. Adapun yang dimaksud dengan akreditasi itu sendiri ya sebagai bentuk pengakuan ya terhadap lembaga pendidikan yang diberikan oleh sebuah badan yang berwenang dalam hal ini, yaitu Badan Akreditasi Perguruan Tinggi, yang mana untuk memberikan nilai itu sendiri ya melalui proses yang panjang ya Mbak ya. Ya kita harus menunggu sampai sekian lama, ternyata di mana untuk mendapatkan nilai itu sendiri sebuah perguruan tinggi tadi minimal yang saya maksud itu tadi program studinya itu harus memenuhi kriteria tertentu, di mana kita saat itu harus mengisi yang namanya borang ya. Borang itu sendiri ada beberapa standar yang harus kita kerjakan, ada sekitar 7 standar, di mana dari 7 standar itu sendiri meliputi, kalau kita lihat di situ masing-masing ada indikator pertanyaannya, dan pertanyaan itu harus dijawab semua. Ya, sekitar ada 103 pertanyaan yang harus kita jawab dari masing-masing standar itu tadi Mbak. Nggak gampang ya Bu ya? Ya, ternyata itu tadi kita harus melalui proses yang panjang, dan alhamdulillah saya juga mengucapkan terima kasih sekali kepada semua keluarga besar Stimik yang memberikan dukungan. Saya pada kesempatan ini secara pribadi dan sebagai Ketua Program Studi mengucapkan juga terima kasih sekali kepada semua pihak yang selama ini ya sudah memberikan dukungan sehingga kita bisa tetap mempertahankan apa yang sudah pernah kita raih di tahun 2008, yaitu dengan nilai akreditasi B. Menarik sekali ya tentang informasinya. Tapi sebelum kita bahas akreditasi program studi komputer akuntansi ini lebih lanjut, kita saksikan pesan-pesan berikut. Tetap di Bistik. Fatin, jangan lupa nonton WPI TV terus di wpitv.stimik-wp.ac.id. Oke, jangan lupa ya. WPI TV brings the world into you.
Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV hanya di wpitv.stimik.wp.ac.id wpitv.stimik.wp.ic.id WPI TV. WPI TV. Bring the world into you. Bring the world into you. Let 'em have their time. Sit back and let 'em shine. Let 'em rise and rise, 'cause one day they're gonna fall. Let 'em soak in the sun. Sit back and let 'em have their fun. Let 'em spill their guts, 'cause one day they're gonna slip on 'em. Well, I could be angry, but you're not worth a fight. And besides, I'm moving on. Nah, itu tadi VT Program Studi Komputer Akuntansi di STIMIK Widya Pratama. Kita kembali ke tema kita bersama narasumber kita, Buning. Nah, Bu, gimana sih mekanisme akreditasi itu? Ya, mungkin tadi sedikit udah disampaikan ya Mbak ya, bahwa untuk mekanisme atau proses dari akreditasi itu membutuhkan waktu yang relatif sangat panjang ya. Dari sejak kita harus menyusun borangnya, di mana borang itu sendiri ada tidak hanya borang untuk program studi, yaitu yang biasa disebut sebagai borang 3A yaitu buku 3A. Di samping itu juga ada borang 3B yang menceritakan juga tentang di lembaganya. Dan di samping itu juga ada buku lagi satu, yaitu evaluasi diri. Jadi dari buku-buku itu tadi nanti kita harus tadi berisikan, ada banyak pertanyaan tadi ya Mbak ya. Kemudian kita harus mengisinya sesuai dengan apa yang memang terjadi di kampus kita ya. Dari standar 1 sampai standar 7 tadi ya. Kemudian setelah proses selesai baru kita mengajukan ke BAN PT, di mana untuk pengajuannya itu sendiri prosesnya seharusnya memang ada aturan bahwa minimal 6 bulan sebelum masa istilahnya jatuh tempo ya, atau kadaluarsa dari akreditasi yang sebelumnya ya. Jadi kemarin kebetulan di bulan Juli 2013 baru kita bisa kirim, dan pada akhirnya kemarin baru bisa kita dapatkan hasilnya. Ya, jadi di situ kita saat mengirim itu ada beberapa berkas-berkas yang harus kita selesaikan itu tadi ya Mbak ya. Dari 3A, 3B, kemudian evaluasi diri, dari itu beberapa di copy ya, sehingga dari situ baru kita nunggu tadi ya, sekian lama untuk proses penilaiannya ya. Setiap saat kita harus yang aktif untuk mengetahui sejauh mana ya hasil dari orang yang kita kirim tadi. Iya. Di sini kan juga ada menanyakan tentang tujuan dan manfaat dari akreditasi ini, itu apa aja Bu? Ya, salah satu tadi dari akreditasi itu sendiri kan untuk pengakuan ya, sehingga adanya menjamin bahwa perguruan tinggi tersebut itu memang sudah memenuhi standar mutu yang standar mutu yang sudah ditentukan oleh tadi badan akreditasi. Kemudian di samping itu juga manfaat dan tujuan yang lain adalah harapannya dengan adanya akreditasi ini tentu saja bisa mendorong ya program studi khususnya di sini yaitu komputerisasi akuntansi itu untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke depannya, dan harapannya ya harus bisa mempertahankan mutunya itu sendiri dari program studi. Kemudian tujuan dan manfaat yang lainnya juga
dari hasil akreditasi itu sendiri, salah satu manfaatnya adalah jika kita mengajukan bantuan atau biasanya ada beberapa hibah itu memang harus ada syaratnya, salah satunya dengan mungkin akreditasinya itu sendiri. Nah, terus sejauh mana nih pengaruh akreditasi ini kepada mahasiswa program studi komputer akuntansi? Ya, untuk mahasiswa sendiri itu lebih ke depannya ya, istilahnya tadi bahwa ada jaminan mutu dari perguruan tinggi terhadap lulusannya. Salah satunya kita tahu bahwa di dunia kerja sekarang itu adalah salah satu tuntutan mereka adalah nilai akreditasi ya. Seperti kita tahu bahwa salah satunya adalah untuk bisa mendaftar di pegawai negeri, itu salah satunya juga sebagai salah satu syaratnya adalah nilai akreditasi B. Ya, itu mungkin salah satu poin atau nilai lebih ya. Manfaat juga iya, manfaatnya mungkin salah satunya di situ ya. Nah, apakah kegiatan dan prestasi dari program studi komputer akuntansi juga menjadi pertimbangan untuk meningkatkan nilai akreditasi? Apa saja sih kegiatan yang sudah dilakukan dan prestasi yang sudah didapat, Bu? Ya, seperti tadi sudah dijelaskan bahwa di dalam borang itu sendiri atau kita lihat di situ ada beberapa standar yang harus dipenuhi ya. Salah satunya tadi beberapa kegiatan atau prestasi-prestasi baik yang dicapai oleh dosen maupun yang dicapai oleh mahasiswa itu adalah sebagai salah satu nilai juga ya, karena masing-masing standar itu dari indikator pertanyaan itu sendiri punya bobot nilai yang berbeda ya, sehingga salah satunya itu tentu saja dari sisi kegiatan-kegiatan dan prestasi baik yang diraih tadi oleh mahasiswa maupun dosen itu punya pengaruh juga terhadap nilai tadi ya. Ya mungkin yang sudah pernah raih ya, salah satunya oleh mahasiswa kita saat itu kalau nggak salah ingat itu Buning waktu itu, yaitu mahasiswa KA angkatan 2010 kalau nggak salah yang bernama Claudia ya. Ya, Claudia waktu itu istilahnya ikut kompetisi untuk inkubator bisnis kalau nggak salah waktu itu di Kota Pekalongan dan alhamdulillah mendapatkan itu iya. Kemudian untuk di bidang olahraga misalnya, salah satu contohnya adalah mahasiswa 2011 ya, itu kalau nggak keliru bernama siapa itu Rohimi ya, itu juga ikut terlibat dalam kompetisi-kompetisi khususnya di bidang panjat tebing. Iya, jadi itu mungkin prestasi-prestasi di bidang baik yang sifatnya iya di bidang olahraga maupun mungkin di bidang ilmiahnya itu tadi ya. Kemudian dari sisi dosennya itu sendiri mungkin beberapa prestasi yang mungkin sudah pernah diraih yaitu hibah. Dalam hal ini adalah hibah penelitian. Mungkin di tahun 2014 kemarin ada beberapa dosen KA khususnya yang juga ikut terlibat berkompetisi untuk mendapatkan hibah penelitian. Usaha-usaha apa sih yang bisa mempengaruhi nilai akreditasi itu, Bu? Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa untuk mendapatkan nilai tadi ya itu harus beberapa upaya, tentu saja bagaimana kita agar standar-standar yang ada tadi itu bisa memenuhi standar maksimal yang sudah ditetapkan oleh Badan Akreditasi. Ya, minimalnya tadi mungkin dari sisi pengembangan dosennya, kemudian dari sisi mahasiswanya sendiri itu prestasinya bagaimana ya, kemudian waktu studi mahasiswanya juga sendiri itu harus sesuai dengan ketentuan, kemudian dari masa tunggu mahasiswa yang lulus juga, kemudian bagaimana upaya untuk daya serap lulusannya itu sendiri juga menjadi tugas kita ya. Jangan sampai kita mampu mencetak tetapi kita tidak bisa menyalurkan mereka, sehingga salah satu upaya kita salah satunya adalah mungkin bekerja sama dengan Student Career Center ya, dengan menyalurkan mereka melalui acara-acara yang diselenggarakan oleh STT setiap tahunnya. Mungkin itu beberapa hal yang mungkin bisa diupayakan. Salah satunya juga kita lebih menjalin kerjasama yang luas lagi ya dengan instansi-instansi di luar, sehingga akan lebih membuka jejaring tadi ya.
harapan apa nih yang ingin dicapai oleh program studi komputer akuntansi ke depannya, Bu? Ya, tentu saja apa yang sudah kita raih tadi ya tidak semudah membalikkan telapak tangan ya, Mbak ya. Ibaratnya apa yang sudah kita raih itu tadi untuk bagaimana kita berupaya untuk mempertahankan itu minimalnya, tetapi alangkah lebih baiknya bagaimana kita yang namanya sekolah itu ya harusnya naik ke jenjang yang lebih lebih tinggi satu tingkat dari apa yang sudah kita raih sebelumnya. Ya mungkin untuk 2 periode ini kita masih bertahan di nilai B, tetapi harapannya ke depan tentu saja kita pengennya ya meraih yang lebih baik lagi, tidak hanya sebatas B, tetapi juga kita bisa mencapai nilai A. Itu mungkin harapan ke depannya, Mbak. Tetapi untuk mencapai itu tentu saja kita perlu dukungan dari semua pihak ya, terutama dari unsur-unsur semua ya tentu saja ya, karena itu yang dinilai tidak hanya unsur lembaganya tetapi semua aktivitas baik dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikannya ya, semua yang terlibat di dalamnya itu ya perlu mendukung untuk mencapai itu ya. Ya semoga ya, itu aja ya, Bu. Nah, tadi pemirsa bincang-bincang kita bersama Kaprodi Komputer Akuntansi Buning. Semoga harapan yang diinginkan dapat tercapai. Tetap saksikan Bistik Bincang STIMIK Asik di wpitv.stimik-wp.ac.id. Saya Siva undur diri, sampai jumpa pada edisi mendatang.